Oke, Baik, Coach, shalom ya. sahabat-sahabat Alkitab Permisi. satu menit. Ya, senang sekali ya hari ini kita bisa ketemu lagi dalam sebuah percakapan yang sangat istimewa. Hari ini saya juga hadir membawa semangat dari The Faith Motion, sebuah ruang yang mendorong percakapan yang jujur, reflektif, dan penuh rasa hormat. Karena kami percaya setiap perjalanan hidup memiliki cerita yang layak didengar. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk belajar, berdiskusi, dan memperluas wawasan kita tentang kekayaan tradisi kekristenan yang hadir di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat Gereja Ortodoks Indonesia melalui perbincangan yang santai namun penuh dengan makna. Karena itu terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat siang, terima kasih, selamat datang kepada narasumber kita, Romo Daniel Andika Siagian. Yeay. Aplausnya monggo silahkan teman-teman ekspresinya. Terima kasih Romo atas kesediaan Romo untuk meluangkan waktu dan berbagi bersama kami pada siang hari ini. Dan merupakan sebuah sukacita dan kehormatan bagi kami dapat belajar langsung dari Romo mengenai Gereja Ortodoks Indonesia. Baik, sahabat-sahabat Alkitab 1 menit dan teman-teman Faith Motion, sebelum kita memulai perbincangan pada siang hari ini dan mendengar langsung sharing dari Romo Daniel Andika, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa memohon penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Bapa kami yang baik dalam surga, pada siang hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kasih pemeliharaan dan penyertaan-Mu ya Bapa, yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama dalam suasana yang baik untuk belajar, diskusi, dan saling mengenal satu sama lain. Kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau pimpin setiap bagian dari percakapan yang akan berlangsung, sehingga apa yang dibagikan pada hari ini dapat menjadi berkat, menambah wawasan, serta membangun kami semua dalam kasih dan pengertian yang lebih dalam. Kami juga mengucap syukur untuk Romo Daniel Andika Siagian yang telah berkenan hadir bersama kami. Kiranya Tuhan beri kesehatan, hikmat, dan tuntunan dalam setiap hal yang akan dibagikan. Berkati juga tim kami semua dari Alkitab 1 menit, teman-teman Faith Motion, dan semua yang hadir yang dapat mengikuti acara ini. Ajarlah kami untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka, berbicara dengan penuh kasih, dan menghargai satu sama lain sebagai sesama yang rindu mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui pertemuan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sebab kepadamu lah segala kemuliaan, hormat, dan penyembahan bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Demikian. Ya, terima kasih sahabat Emma, Romo Daniel Andika. Kami sangat berbesar hati ini, berbangga karena Romo mau berkenan untuk mampir ke channel kecil kami ini. Dan channel ini adalah interdenominasi, jadi tidak mewakili denominasi tertentu. Kita bersama-sama menjadi sahabat untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Jadi visinya sederhana seperti itu, mendampingi orang-orang percaya dan menyediakan materi-materi yang biasanya diambil dari ruang kuliah, dibagikan kepada jemaat awam untuk bisa ikut mencicipi. Di antaranya juga termasuk mempelajari bahasa Yunani dasar, bahasa Ibrani, supaya bisa membaca Alkitab dari bahasa aslinya. Juga ada sejarah gereja, ada doktrin Kristen, ada juga tentang sejarah gereja Asia, dan lain-lain. Tentang pernikahan pun nanti akan ada di akhir bulan ini. Semoga jadi berkat bagi rekan-rekan semua ya. Alkitab 1 menit berfokus pada Yesus Kristus, iman Kristen, dan Alkitab. Dan kami bersama-sama dengan seluruh anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang, dari yang paling nyata pelayanannya, ibu rumah tangga. Itu 24 jam sehari tanpa libur, menghasilkan anak-anak seperti ya kita-kita juga ini.
Dan kita sangat bersyukur dengan setiap ibu rumah tangga yang mau mengemban tugasnya dengan penuh kehormatan, tanggung jawab dari Tuhan. Ada juga dari sales mobil, ada dari guru, ada ASN, ada dosen juga, kemudian ada rohaniwan juga. Dan kita tidak memandang latar belakang, tetapi biasanya kami saling memanggil satu sama lain itu dengan sebutan sahabat. Karena Yesus pun memanggil kita sebagai sahabat, dan itu luar biasa ya. Sepertinya itu saja perkenalan dari kami, sahabat Alkitab dan juga Romo Daniel Andika. Karena porsinya ini sebetulnya besarnya di Romo Daniel Andika yang akan mengedukasi kita tentang ortodoksia, lebih lagi tentang Gereja Ortodoks Indonesia. Baik, Tuhan sertai kita semua ya. Amin. Baik. Oke, Romo, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Gereja Ortodoks Indonesia, bolehkah Romo memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para sahabat yang akan mendengarkan seluruh discussion kita hari ini? Bagaimana perjalanan pelayanan Romo hingga akhirnya melayani di Gereja Ortodoks Indonesia? Boleh Ibu Emma. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya dan juga atas kesempatan yang dipercayakan Coach kepada saya juga untuk boleh berbagi iman ortodoksi di acara ini. Pertama, saya mau disclaimer dulu buat teman-teman atau para sahabat sekalian bahwa segala sesuatu apa yang saya sampaikan, karena posisi saya sebagai imam ortodok, saya tidak menyampaikannya menurut pendapat saya, tetapi apa yang diajarkan gereja. Nah, jadi ini bisa diterima, bisa tidak, tetapi karena saya sebagai imam di ortodok, kita selalu dipastikan untuk menyampaikan apa yang diajarkan dan diimani oleh gereja. Jadi kalaupun nanti ada pertentangan, oh ini kayaknya saya nggak sesuai, nggak ini, ya itu tidak apa-apa. Dan tidak ada dipaksa, dan karena ini saya menceritakan ini iman ortodoks seperti ini, memaparkan apa adanya, tanpa ada sugar coating apapun juga dari situ. Jadi seperti itu, saya disclaimer dulu sebelumnya, supaya nanti jangan ke belakangnya tuduhan-tuduhan kalau saya ngomong ini Romo Daniel ini sektarian, ini pemecah dari seperti ini. Nah, tapi ya memang seperti itu faktanya. Jadi situ ya. Jadi mohon pengertiannya juga bahwa ya saya tidak biasa men-sugar coating sesuatu dari situ. Nah, lalu pertanyaan tadi ya mengenai bagaimana latar belakang saya. Tahun 2003 itu, akhir tahun 2003 saya sudah menyelesaikan studi teologi di salah satu STT di Bilangan di Lipo Karawaci. Baru tahun 2004 bulan Juni saya di wisuda. Jadi saya selesai 3,5 tahun, saya selesai 160 SKS, tapi saya masih menunggu wisudanya. Lalu tahun 2002 sampai 2004 saya melayani sebagai ketua YUT di salah satu gereja GBI di Bilangan, Tangerang Selatan. Waktu itu. Nah, tahun 2006 sampai tahun 2009 saya mengembangkan pelayanan di daerah Pamulang, Bapak saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Dan tahun 2010 sampai 2017 di sini saya menjadi gembala sidang dengan wilayah pengembalaan di wilayah Pamulang. Di salah satu gereja Injili Karismatik. Ya, Injili Karismatik. Nah, tahun 2019 sampai tahun 2021 saya keluar dari gereja yang saya gembalakan karena beberapa alasan. Salah satu alasannya karena gereja yang saya bina itu dinilai defisit, dinilai tidak menguntungkan, dan kami itu menempati 3 posisi terbawah, Pamulang, Bogor, dan Depok. Dan ketiganya akhirnya dirampingkan dan ditutup oleh pusat dari sini. Nah, jadi akhirnya gereja yang saya gembalakan waktu itu 70, kurang lebih 60 sampai 70 orang, bukan kakak ya. Dan kebetulan Tuhan percayakan kepada saya melayani orang-orang grassroots, orang-orang yang di bawah, yang datang dari tukang ojek, habis itu ya kebetulan mungkin karena saya orang Batak, jadi kebanyakan 80% jemaatnya orang Batak. Dari situ kan orang Batak seperti itu. Nah, karena ada perkataan dari auditor
sekuler yang datang dari gereja itu bilang, waktu dulu saya dipanggil pastor ya. Pastor itu ikannya ikan teri semua. Pastor harus cari ikan paus yang naik Mercy. Baru gerejanya pastor itu surplus. Nah, di situ membuat saya sangat tersinggung pada saat itu. Saya bilang, ya sudah mau tutup silakan tutup lah. Ini kan gereja Gembala Sidang, bukan gereja Kristus. Saya bilang kayak gitu memang. Lalu akhirnya singkat cerita itu ditutup. 2 tahun saya tidak melayani. Saya hanya jadi umat, hanya jadi jemaat. Tahun 2019 sampai 2021 saya kembali masuk ke melayani, diajak oleh salah satu teman alumni STT saya untuk menjadi wakil gembala di salah satu gereja lagi. Dan gereja ini merupakan pecahan daripada gereja yang salah satu gereja saya dulu yang ditutup. Jadi karena ditutup juga di wilayah di Villa Melati, lalu mereka separuh umatnya bikin gereja baru. Dan saya melayani di sana juga di situ. Baru habisnya setelah itu tahun 2021 kan masuk COVID. Tahun 2021 itulah November saya pertama kali menghadiri liturgi suci di Gereja Ortodok Indonesia. Dan Februari tahun 2002 akhirnya saya dan keluarga memutuskan untuk dibaptis dan masuk ke dalam gereja yang satu, Kudus, Katolik dan Apostolik, Gereja Ortodok Indonesia. Nah, dan pada kurang lebih bulan Maret 2022 saya mulai melayani sebagai reader, sebagai pembaca anagnostis di Gereja Ortodok Indonesia. Istilahnya anagnostis kalau dalam bahasa Yunani, tugasnya sebagai reader atau pengidung di situ. Baru bulan Maret tahun 2024, 2 tahun kemudian, saya menjadi subdiakon atau hipodiakon. Dan 1 Juni tahun 2024, Tuhan mempercayakan saya untuk menerima tahbisan imam mayor, yaitu sebagai diakon. Dan ya puji syukur pada Allah, tanggal 5 April 2026 kemarin, saya dipercayakan lagi oleh Allah untuk menerima keimamatan mayor tahbisan sebagai presbiter. Bertugas dan saya bertugas di Parokia Jana Suci Petrus Paulus dan sekitar wilayah Jabodetabek. Dari situ, dan dari tahun 2022 sampai sekarang saya mempelajari ortodoksi itu di bawah bimbingan Romo Episkop saya, yaitu Romo Episkop Daniel Biantoro. Nah, itu kurang lebih perjalanannya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Siap, wow. Panjang sekali rupanya. Wah, saya nggak ngira pernah di GBI juga ya Pak. Pernah, saya pernah. Oke, kalau gitu, Coach ada mau ditambahkan dulu? Kilas tentang ortodoks itu terus terang saya pribadi itu baru mengenali gitu ya. Kalau ortodoks yang Pak Bambang sudah agak lama, tetapi waktu pandemi itu loh, Romo mengenal Romo Daniel itu, wah itu berkat sekali karena ada sesuatu yang mewarnai kekristenan di Indonesia muncul ke permukaan justru karena pandemi. Ada Zoom, ada YouTube, dan itu sangat mencerahkan ya. Baik, akan dilanjut Emma. Nah, oke, siap. Melanjut dari penjelasan Romo tadi dalam perjalanan tersebut ya Romo ya, bagaimana awal mulanya Romo mengenal tradisi ortodoks gitu. Dan tadi kan mulai di tahun 2021 November. Iya, 2021 pas COVID itu ya. Terus kemudian pertama kali melayani di Novembernya ya. Oh ya, itu November gimana awal? Suci. Oh, liturgi sucinya di November. Oke. Nah, itu awal mulanya gimana Romo untuk mengenal tradisi tersebut? Sebenarnya nggak jauh bagaimana awal mulanya ya, sebenarnya tahun 2014 itu saya sudah mulai mendengar mengenai kekristenan timur. Sama seperti kata coach tadi, COVID itu masa yang luar biasa buat saya juga. Saya pun kena COVID, tetapi dalam keimanan saya juga luar biasa. Justru pada COVID itu saya mengenal ortodok, karena di COVID itu, kalau Bapak Ibu ingat, marak sekali Zoom. Banyak versi Zoom ini, Zoom itu, Zoom ini, dan banyak sekali Zoom debat di situ. Jadi ada banyak Zoom debat iman antara Kristen sesama Kristen dengan kepercayaan lain juga banyak di situ. Nah,
pada Zoom itu di diskusi-diskusi dan juga ada di WhatsApp grup ya, grup call juga ada tuh banyak tuh di situ. Nah, saya akhirnya mendengar beberapa orang ortodok pada saat itu dan saya mendengar kok penjelasan mereka mengenai Tritunggal unik sekali. Mirip seperti Pak Bambang Nursena, tapi saya melihat ada satu nuansa yang berbeda dari situ dengan penjelasannya dengan kristologi. Akhirnya saya approach mereka, saya tanya, guys, kalian belajar dari mana? Dan akhirnya saya dikenalkan video-video dari Romo Episkop. Dan pada saat itu Romo Episkop juga pada COVID itu dia gencar untuk membuat video-video YouTube. Dan sekarang video YouTube-nya kalau nggak salah dia bilang sudah 4 ribuan ya. 4 ribuan Wow. video YouTube-nya dari situ pengajaran ortodoksinya. Nah, disitulah akhirnya saya mempelajarinya berulang-ulang, saya setel berulang-ulang videonya. Video pertama yang dikasih ke saya itu mengenal kekristenan timur, durasinya 5 jam 20 menit. Dan Wow. itu saya tonton ya 5 jam 20 menit, awalnya hanya pengen tahu. Itu malam-malam dan sampai pagi saya nggak bisa tidur. Saya sampai buka catatan, saya catat semuanya dan akhirnya saya ulang terus. Karena di video itu mengenal kekristenan timurnya Romo Aji, kami panggilnya Romo Aji, Romo Episkop, itu beberapa hal detail sekali mengenai Tritunggal, mengenai kristologi dan semuanya, dari situ eklesiologi. Nah, lalu ya pada akhirnya 2021 itu saya memutuskan untuk ya sudahlah kalau kayak gitu saya tertarik ini, saya tanya-tanya di mana parokia terdekat. Ternyata nggak jauh dari tempat saya tinggal. Nah, udah saya datang di sana, lalu saya terkesima karena biasanya lihat Romo Episkop di layar YouTube, sekarang di depan saya di depan saya dia pemilih dari situ dan dia sangat senang karena memang latar belakang saya teologi juga. Ngobrol dengan seorang Romo Episkop yang memang saya bilang ya, Alkitab berjalan ya. Dia setiap ayat dia hafal itu menjadi kesukaan juga buat saya. Jadi ya karena memang saya sukanya teologi, jadi ngobrol sama dia itu menyenangkan gitu. Dan juga dia menjelaskan kepada saya, kemarin juga saya pernah bilang sama coach juga, saya lulus STH iya, tetapi begitu saya masuk dunia ortodok, saya baru sadar semua yang saya pelajari selama 4 tahun itu baru sampul bukunya ortodok. Baru sampul bukunya. Dan bahkan sampai sekarang pun, saya mungkin baru bab 1, bab 2 kali saya pelajari. Belum sampai ke dalamnya, masih banyak sekali hal yang saya pelajari di dalam ortodok. Dan terus belajar dan nggak pernah berhenti belajar dari situ. Itu di dalam ortodok. Soalnya gini Bu, sama coach ya, bagaimana bisa, ini perkataan Romo Episkop juga, bagaimana bisa iman yang dijalani selama 2000 tahun, kamu berasumsi kamu bisa pelajari dalam waktu 1 minggu atau bahkan 3 jam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kita perlu catch up. Kita itu sudah tertinggal jauh 2000 tahun. Dan iman yang 2000 tahun ini mau kita pelajari dalam waktu 3 jam, nggak mungkin. Itu pasti membutuhkan waktu yang lama dan effort yang sangat luar biasa. Makanya disinilah kita mengejar itu kan, kita catch up. Oh, apa yang diimani gereja selama 1000 tahun pertama itu dan diimani sampai sekarang ini, itu kita harus tahu. Dan kita harus belajar terus dari situ. Nah, kurang lebih jadi pada bulan Februari tadi ya, saya memutuskan untuk dibaptis dan saya bilang sama istri saya juga, wah udah kita di sinilah. Artinya kini sudah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, ini final. Jadi kami dibawa oleh Allah dari perjalanan iman, dari satu gereja, ke gereja lain, dan Allah bimbing sampai kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yaitu gereja ortodok. Gitu, Ibu Emma. Ya. Oke, siap. Kalau untuk, tadi saya agak tergelitik untuk kepengen tahu gitu Romo. Kalau tadi kan memang ini seneng belajar deh kayaknya ya. Selain sola scriptura gitu ya, selain Alkitab, apakah ada yang sebagai sources yang lain yang pada saat pembelajaran itu Jadi dibawa di juga ke dalam iman ortodok atau di dalam iman yang diimani, saya tuh suka memakai jargon bahasanya gini. Apa yang diimani gereja selama 1000 tahun pertama, itu selalu parameter kita.
Jadi ini Bapak Ibu dan sahabat sekalian, kenapa saya mengatakan gereja selama 1000 tahun pertama? Sebab di gereja itu selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Matius 16 mengatakan alam maut tidak akan menguasainya. Dan Bapak Suci Gregory dari Nisa mengatakan gini, Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan bersemayam di dalam Yesus Kristus Sang Anak. Dan gereja adalah tubuh daripada Yesus Kristus, sehingga sebagaimana Roh Kudus bersemayam dalam di dalam Sang Anak, demikian juga Roh Kudus akan selalu bersemayam di dalam gerejanya yang adalah tubuhnya. Dan gereja yang di bawah dipimpin oleh Roh Kudus ini dipelihara oleh Roh Kudus, bahkan alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi iman gereja selama 1000 tahun itu selalu menjadi parameter kita. Ketika kita berpikir sesuatu, tolak ukurnya adalah apakah yang kita percaya sekarang itu dipercaya oleh gereja selama 1000 tahun pertama. Nah, dalam iman gereja 1000 tahun pertama, gereja dan kitab suci tidak pernah didikotomikan, tidak pernah menjadi dua yang terpisah seperti ini. Tapi gereja dan kitab suci adalah sesuatu yang seperti ini. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebab kitab suci hanya bisa dipahami dari bagaimana gereja menjelaskan kitab suci itu sendiri. Sebab kitab suci ini berasal daripada gereja. Gereja yang melahirkan kitab suci itu di dalam ajaran iman gereja. Jadi kalau tanya apakah ada sumber lain? Ya, sumbernya adalah gereja dan kitab suci. Tetapi kita tidak bisa mendikotomikan menjadi dua yang berbeda sehingga disuruh pilih. Satu yang mana? Yang mana nih? Gereja apa tradisi? Tradisi apa gereja? Nggak bisa. Bahkan di dalam 2 Tesalonika dikatakan bahwa hendaklah kamu berdiri teguh di dalam ajaran yang baik kau terima secara lisan maupun yang tertulis. Jadi itu bukan disuruh milih. Bukan disuruh milih yang tertulis atau yang lisan, tetapi duanya. Makanya gereja dengan kitab suci tidak boleh dipisahkan. Nah, itu yang menjadi standar kami, atau itu yang diimani oleh gereja selama 1000 tahun pertama. Jadi gereja yang menghasilkan kitab suci, gereja yang menghidupi kitab suci, gereja yang menceritakan apa kitab suci, dan gereja yang mengajarkan apa isi kitab suci itu. Nah, makanya kalau di kami ketika kita berbicara kitab suci, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara atau sahabat sekalian yang bersekolah teologi, kita dulu belajar hermeneutika. Ya. Di dalam hermeneutik itu adalah cara menafsir Alkitab, metode menafsirkan Alkitab. Ya. Setelah saya menjadi ortodok, saya merasa hal itu tidak perlu saya lakukan lagi. Dulu saya setengah mati dalam bereksegesis, dalam berhermeneutika, untuk supaya saya dalam menyiapkan khotbah, saya paling suka khotbah ekspositori. Satu pasal atau satu bagian itu saya bongkar semuanya. Saya paling nggak suka khotbah tekstual atau topikal. Comot ayat sini demi topik apa saya comot-comot, itu saya nggak suka. Nah, dulu itu kita pusing karena kalau untuk hermeneutik itu kita harus lihat dari sini apa, dari sini apa, dari sini apa, lalu kita berpikir, berdoa, berpikir ini sama apa enggak. Dan pada akhirnya nanti ujung-ujungnya kan kadang kita suka terjebak, kita merasa ini sudah benar, tetapi belum tentu benar dari situ. Nah, ketika saya jadi ortodok, ternyata itu sudah dibikin oleh gereja. Jadi tugas saya adalah apa? Mencari dan copy paste. Copy paste. Jadi tidak akan terjebak di dalam kesalahan dalam penafsiran. Tinggal memakai apa yang sifatnya konsensus patrum, ya, artinya yang diterima secara menyeluruh oleh gereja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi gereja dengan kitab suci tidak boleh dipisahkan. Itu standing position kami di dalam gereja selama 1000 tahun pertama, ya, begitu. Oke, I see. Menarik ya. Coach ada mau menambahkan dari penjelasan Romo? Ya, itu sangat menarik memang. Yang kurang dari Protestanisme itu ya seperti itu ya. Gereja dan kitab suci dianggapnya seperti suatu bagian yang terpisah. Kalau di Protestan itu kitab suci di atas gereja malah sekarang ya. Nah, mungkin ada perlu penjelasan sedikit Romo, karena kami di sini adalah orang-orang awam rata-rata. Tadi ada disebutkan di awal itu gereja
Ortodoks dan Oriental itu berbeda. Mungkin perbedaannya di mana ya? Oke, baik. Izinkan saya menjelaskan. Ini dari sudut, saya disclaim lagi, ini dari sudut pandang kami gereja ortodok. Karena siapa saja bisa pakai label ortodok, nggak ada yang bisa ngelarang. Tetapi ketika diuji materi, apakah benar dia ortodok, ketika tidak terbukti, nggak boleh marah. Nah, itu yang paling terpenting. Parameter untuk uji materinya adalah satu, apa yang diimani gereja selama 1000 tahun pertama. Nah, gereja oriental itu adalah suatu sebutan bagi mereka yang memisahkan diri dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik setelah konsili ekumenis yang ketiga. Jadi setelah konsili ekumenis ketiga terjadi perselisihan, terutama dari kalangan yang di Alexandria, dari situ dengan gereja yang nanti dalam konsili Kalsedonian itu suka disebut dengan istilah Kalsedonian dengan non-Kalsedonian. Nah, gereja oriental ini mereka paling sangat terlihat jelas itu di dalam konsep kristologinya. Di dalam konsili di dalam konsili Kalsedon, kristologinya itu sangat kental dengan istilah diofisit, bahwa hipostatik union itu Kristus sungguh-sungguh memiliki, Kristus dinyatakan di dalam dua natur, yaitu natur ilahi dengan natur insani yang menyatu secara hipostatik. Nah, sementara kalau dari Oriental mengatakan Kristus nggak punya dua natur, Kristus hanya punya satu natur. Dan setelah hipostatik union tidak boleh mengatakan dua, tidak boleh ada lagi dualitas, hanya boleh satu. Dan ini menjadi problematik nantinya. Kalau kita tidak bisa mengatakan ada dua, artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa Kristus itu dinyatakan di dalam dua kodrat. Bagaimana kita memahami kayak ayat-ayat yang mengatakan bahwa ia mati dalam keadaannya sebagai manusia? Bagaimana juga kita memahami segala macam pencobaan yang dia lakukan, yang tentunya segala pencobaan yang terjadi pada diri dia ketika dia di mana? Di padang gurun. Itu yang dicobai apa? Lalu bagaimana kita mengatakan ketika dia lapar, ketika dia haus, nah ketika dia butuh tidur, itu kan semua dia alami di dalam kodrat manusianya. Sebab yang namanya kodrat ilahi tidak bisa lapar. Dan subjeknya tetap hanya satu. Nah, ini yang menjadi problematik. Nah, karena ajarannya ini sudah berubah dan ini tidak diterima setelah konsili yang ketiga ya, setelah di konsili Efesus ya, setelah konsili ekumenis yang ketiga, maka setelah itu kita melihat bahwa gereja oriental ini dia sudah keluar dari yang namanya ajaran ortodoksi. Ortodoksi itu adalah the correct dogma, ajaran yang lurus. Dan ajaran yang lurus itu salah satunya bagaimana kita melihat ini ajarannya yang kita pegang itu melalui konsili yang sifatnya ekumenis. Karena konsili yang sifatnya ekumenis itu dilakukan secara universal, melibatkan 5 yuridiksi, dan keputusannya itu bersifat binding, mengikat gereja. Jadi orang-orang Kristen yang tergabung di dalam gereja ini harus terikat oleh hasil keputusan konsili ekumenis itu. Karena sesuai contoh di konsili ekumenis keempat, itu dikatakan dalam konsili ekumenis yang ke-6 dan ke-7 dikatakan bahwa hasil keputusan konsili ke-6 dan hasil konsili ekumenis keempat merupakan hasil keputusan dari Roh Kudus dan hasil keputusan dari para bapak-bapak suci. Ini ekspresi daripada Kisah Rasul 15. Bahwa ini adalah hasil keputusan Roh Kudus dan hasil keputusan kami. Makanya binding. Nah, ketika Oriental tidak mau tunduk kepada ini, ya dia keluar dong. Artinya dia sudah keluar dari satu garis yang lurus. Ya, Oriental sudah menyimpang. Dan yang menyimpang ini namanya heterodoks. Kita tetap ortodoks. Ajarannya seperti itu. Nah, begitu. Itu bedanya yang paling nyata itu beda dalam kristologi. Bahwa yang satu percaya diofisit, yang satu percaya miafisit. Istilahnya, miafisitnya. Dan nanti kalau miafisitnya, pertanyaan yang paling gampang adalah kita tinggal tanya,
kalau cuma hanya ada satu ousia atau satu esensi Mm-mm. yang adalah hasil peleburan dari esensi ilahi sama esensi manusia, pertanyaan yang paling penting, esensi itu hasil peleburannya diciptakan atau tidak diciptakan? Itu yang ditanyakan. Nah, ini mereka akan susah jawab. Saya berapa kali bertanya, mereka jawabannya malah pribadinya tidak diciptakan. Loh iya, saya percaya pribadi Kristus tidak diciptakan. Tetapi ketika kalian mengatakan esensi ilahi dengan esensi manusia melebur menjadi satu esensi. Esensi ini apa? Apakah dia ilahi, apakah dia manusia? Atau bukan keduanya? Hmm. Apakah diciptakan atau tidak diciptakan? Nah, ini penting. Sebab kalau dia diciptakan, esensinya ini diciptakan, maka yang ilahi ini kalah sama yang manusia. Nah, kalau yang ilahi ini, esensi ilahi kalah dengan esensi manusia, hasilnya adalah diciptakan, ngapain kita menyembah yang ilahi ini? Toh kalah sama esensi manusia. Tetapi kalau dia katakan yang ini diciptakan, berarti yang manusia ini dimakan oleh yang ilahi. Nah, apa bedanya ini dengan ajarannya Eutyches? Eutyches yaitu ajaran monofisit. Yang mana mereka miafisit ini menentang dan menganatema monofisit. Maju mundur kena jadinya. Nah, dari situ. Nah, jadi itu yang dari sudut pandang pertanyaannya yang perlu dijawab dari Chalcedon atau dari Chalcedon. Dan Baik. orang-orang Protestan itu semuanya adalah Chalcedonian. Baik, sama seperti Romo ya di dalam gereja Ortodoks Indonesia ya. Baik, Ya. terima kasih untuk kuliah singkatnya Romo. Itu mungkin Ya, kita Mas. perlu ada satu sesi khusus lagi ya mengundang Romo. Boleh, ya, boleh. Baik, silahkan dilanjutkan Emma. Oke, Romo, kita lanjut ya dengan mengenal Gereja Ortodoks Indonesia itu sendiri ya Romo. Jadi Baik. pada saat kita ya orang awam mendengar kata ortodoks gitu ya, seringkali mereka kan memiliki banyak pertanyaan ya, karena bahkan belum memiliki gambaran sama sekali itu kadang tuh apa sih gereja ortodoks gitu ya. Jika Romo memperkenalkan gereja ortodoks Indonesia kepada seseorang yang benar-benar baru mengenalnya, bagaimana Romo akan menjelaskannya dengan mungkin bahasa yang awam gitu, Romo? Orang yang baru mendengarnya di situ. Ya, jadi tidak tidak terlalu mengenal lah, atau ya mungkin baru dengar ya. Apa sih itu sebenarnya gitu, karena itu gimana kita menjelaskannya Romo? Kalau boleh bantu dengan bahasa yang sangat mudah dan awam lah untuk menjelaskan. Ya, kadang-kadang kalau secara praktisnya dalam keseharian itu ada yang bilang, wah ada gereja yang ternyata pakai kerudung ya, atau yang ibadahnya itu mirip dengan agama mayoritas di Indonesia. Ada yang beda gitu dengan orang-orang yang sudah biasa di gereja Protestan atau Katolik yang umum gitu ya. Mungkin seperti itu ya Romo ya. Ya, jadi kalau paling yang baru pertama kali melihat gereja ortodok, ya paling yang saya bilang adalah bahwa di dalam gereja ortodok yang paling sentralnya adalah Kristus. Semua juga paling mengatakan kan semua Kristus kan yang sentral ya. Nah, lalu bagaimana sih uniknya gereja ortodok? Yang pertama yang paling saya akan katakan adalah bahwa di dalam gereja ortodok kamu akan menemukan kembali kesinambungan dengan sejarah. Sebab kekristenan itu adalah iman yang bersejarah. Jadi dalam hal ini kita akan tahu rootnya kita dari mana, akarnya dari mana, kenapa kita mengimani apa yang kita imani sekarang itu seperti apa. Jadi ini yang menjadi unik, dan kita akan melihat juga, saya akan bilang di gereja ortodok itu ya, liturgi yang dijalanin itu bukan liturgi yang baru. Ketika kita menjalani liturgi ini, kita akan bisa merasakan apa yang dirasakan gereja kurang lebih abad keempat, mulai dari abad keempat. Nah, jadi karena abad keempat, pola liturginya sama persis dengan yang kami jalani sekarang ini. Nggak ada bedanya. Jadi itu yang luar biasanya, jadi dijaga, pola liturginya itu dijaga. Dan liturgi itu Bapak Ibu sekalian, bukan susunan acara.
ya. Kayak kita di karismatik ya, dulu liturgi adalah satu nyanyian pujian pertama, baru yang kedua doa pembuka, yang ketiga lagu praise 2 kali, baru habis itu lagu worship, baru itu habis itu homili, khotbah, baru habis itu doa syafaat, enggak. Tetapi liturgi itu dari kata liturgi itu dari bahasa Yunani yang artinya bekerja bersama-sama. Jadi di dalam liturgi itu ya kita bekerja bersama-sama. Kita berdiri, kita berlutut, kita bersujud, kita mengangkat tangan, kita bernyanyi, berliturgi bersama-sama. Dan liturgi yang dipakai itu muatannya itu semua teologi. Jadi buat yang teman-teman kalau yang teologi ini paling gampang saya ngomong, kamu coba deh baca deh buku liturgi suci. Kamu pasti otakmu tuh bahagia bacanya. Karena kenapa? Isinya teologi semua di situ. Bahkan kita ada satu kidungan namanya Kidungan Monogenes. Itu dari abad ke-6. Dan kidungannya masih dikidungkan sampai sekarang sama persis. Wow. Dari situ. Luar Dari biasa. abad ke-6. Iya, dari situ. Gitu paling ya. Ya, bagaimana mau terhubung dengan sejarah, kita memiliki koneksi kembali. Kan kita kan seperti kalau kita katakan kita nih mix nih, kita nggak punya koneksi lagi nih iman kita dengan ini. Nah di ortodok kita melihat, oh ya, bagaimana sih iman itu berjalan, bagaimana bisa sampai ke sekarang ini. Jadi ada sesuatu bagian yang missing link itu, jadi ada link. Nah jadi sekarang kita bisa memahami dari situ, gitu. Wow, menarik banget sih. Oke, Romo, kalau untuk sejarahnya sendiri ya, mengenai Gereja Ortodoks Indonesia ini, boleh nggak diceritain mungkin secara singkat gitu ya, sejarah awalnya ada di Indonesia gitu ya, terus kemudian bagaimana pada awalnya dan sampai sekarang ini komunitas ini bisa berkembang di Indonesia, terus mungkin kalau bahasa mayoritasnya bilangnya dakwah ya, terus bagaimana gitu caranya menyebarluaskan ajarannya gitu. Ya, jadi kalau secara singkat ini kalau gereja ortodok itu ya sebelum nyampe ke Indonesia ya kita lihat dulu bahwa gereja ortodok itu awal berdirinya ya Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, batu karang di situ ayat 16 itu bukan berbicara pribadinya Petrus. Sebab jelas di situ ada Petrus dengan Petra. Petrus dengan Petra itu memiliki nomor strong yang berbeda. Jadi itu menunjukkan itu dua kata yang berbeda, bukan dua kata. Dan nggak mungkin Petros tiba-tiba menjadi feminim. Sebab Petros itu adalah maskulin di situ. Ya kalau dia mau bilang di atas Petrus, Petros di atas Petros ini kubangun eklesiaku. Tapi kan enggak, Yesus bilang Petros di atas Petra ini akan kubangun eklesiaku. Dan kalau di gereja ortodok disitulah disitulah cikal bakal Tuhan mendirikan gereja. Artinya dia sudah memberikan suatu konsep dan suatu gambaran blueprint dari ke tata pelayanannya gereja yang akan dia dirikan. Yaitu apa? Batu karang itu adalah pengakuan Petrus terhadap Kristus ketika Yesus tanya, Petrus, menurutmu siapa aku ini? Petrus mengatakan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Dan inilah sesuatu hal yang penting, pengakuan Mesias sebagai Mesias anak Allah yang hidup, itu yang menjadi dasar. Itulah Petranya kita. Sebab Kristus yang selalu menjadi Petra, ya 1 Korintus 10 ya ayat 4 kan, bahwa Kristus yang menjadi batu penjurunya itu sendiri. Pengakuan kita terhadap Kristus sang batu penjuru, inilah menjadi dasar daripada gereja yang dibangun Kristus itu. Dari situ. Nah, batu penjuru itu ukurannya apa ya? Ajarannya. Nah, gereja yang satu ini, itu nanti di dalam sejarah gereja itu lahir pada kapan? Pentakosta. Yang kami gereja ortodok baru rayakan 2 minggu lalu. Yaitu pada hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari turunnya Roh Kudus itulah hari lahir gereja. Dari situ.
Mhm. Nah, Mhm. gereja ini juga ya itu juga kalau kita baca kitab suci secara singkat ya, saya singkat-singkat aja nih yang sudah saya Mhm. ini, itu disebut jalan Tuhan. Lalu juga Mhm. yang mengikuti itu disebut jalan Tuhan, dan di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26, Mhm. jemaat di situ baru dikatakan sebagai pengikut Kristus, disebut sebagai Kristen. Kan gereja yang satu kudus Mhm. Katolik, dia sebagai Kristen, pengikut Kristen. Baru gereja mula-mula di Mhm. Yerusalem ini awalnya itu menjadi tanggung Mhm. jawab para rasul awalnya. Baru setelah itu mulai ada Mhm. pentabisan 7 diakon dari Kisah Para Rasul Mhm. 6 ya, kita lihat di situ. Mhm. Pentabisan Mhm. presbiter Kisah Rasul 14, Mhm. Kisah Rasul 15. Jadi sudah mulai kelihatan nih tata pelayanannya. Mhm. Ada Kristus sebagai dasarnya, dibangun di atas pengajaran para rasul, dan Mhm. ada diakon, ada Mhm. presbiter, dan ada episkop di atasnya. Di sini pelayanan itu, dan kita semua nanti umat ini adalah yang tersusun rapi, yang sebagai bangunan yang tersusun rapi yang diikat oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan para rasul itu berpencar Mhm. sampai ke Antioquia, Makedonia, Akaya, Illyricum, itu di Roma Mhm. 15 ayat 19. Ya kan? Nah, baru singkat cerita lagi, Petrus itu ke Antioquia 7 tahun, baru setelah Mhm. itu dia ke Roma kan Mhm. dari situ. Nah, baru pada tahun 312, jadi pada saat itu tuh gereja memiliki 3 pusat kepemerintahan, Mhm. Yerusalem, Antioquia, dengan Roma dari sini ya. Nah, lalu habis itu baru Alexandria ya, Alexandria kan, Yerusalem tahun 70 kan sudah diruntuhkan kan ya. Jadi ada Mhm. Alexandria, Antioquia, dengan Roma, 3 dulu awalnya. Baru tahun Mhm. 312 nanti Kaisar Romawi yang bernama Konstantin itu bertobat dan Mhm. memindahkan ibu kota kekaisaran ke Bizantium, dan ibu kotanya namanya Konstantin. Baru Mhm. ibunda daripada Kaisar Konstantin namanya Ibu Mhm. Suri Helena, Mhm. dia berziarah ke Yerusalem, dan di Yerusalem dibangun gereja lagi. Nah, setelah itu pada konsili kedua tahun 381, Konstantinopel dan Yerusalem ditambahkan ketiga tadi, sehingga sekarang ada 5 pusat gereja. Yaitu yang pertama Roma, ya dia Mhm. sebagai primus inter pares. Mhm. Yang kedua adalah Konstantinopel, yang ketiga adalah Alexandria, baru Antioquia, dan terakhir adalah Yerusalem. Nah, itulah gereja ortodok. 5 itu dari sini. Jadi kita 5 wilayah ini bukan denominasi, tetapi gereja Mhm. yang satu yang berada di Yerusalem, yang berada di Roma, yang berada. Mhm. Jadi bukan Mhm. denominasi karena diikat oleh ajaran yang satu yang sama di sini. Sebab kalau ajarannya satu sama ya bukan denominasi, tetapi ya memang dia berada di wilayah Roma di situ. Itu gerejanya kayak gitu. Baru habis Mhm. itu baru akhirnya ya tadi Oriental sudah, baru nanti tahun 1054 gereja Roma memisahkan diri lagi. Artinya dia keluar dari gereja yang satu, kudus Katolik dan Apostolik. Baru setelah itu ya gereja tetap berjalan sampai sekarang, dan lebih gereja timur ini uh, agak tidak terlalu terlihat atau terdengar perkembangannya, karena gereja timur ini adalah gereja yang senantiasa mengalami penganiayaan demi penganiayaan, baik di bawah Ottoman, di bawah Turki, dan semuanya. Jadi kami gereja yang menderita dari situ. Jadi yang bahkan yang di Rusia juga kan, pas waktu komunis itu juga berapa banyak tuh, berapa juta orang-orang Kristen Ortodok yang mati dari situ ya, mati dibunuh di situ. Lalu masuk ke Indonesia. Mau sekalian langsung masuk ke Indonesia atau gimana, Ibu? Boleh, heeh. Sama Baik. ini mungkin Romo sekalian menjelaskan mungkin secara singkat pada saat memperkenalkan gereja ortodoks di Indonesia tuh mungkin nggak atau pernah nggak ada kesalahpahaman gitu ya, seperti apa yang mungkin Romo temui di masyarakat, termasuk di antaranya mungkin ada yang bertanya masalah icon tuh apa sih emangnya, harus bagaimana, Betul. boleh nggak sih kalau orang ortodoks tuh nggak nggak menggunakan itu atau dalam ibadahnya gitu. Nah itu gimana? Tapi mungkin secara singkat boleh Romo, soalnya nih udah banyak banget Waktunya pertanyaannya. terbatas ya. Ya. Iya, Oke, kita baik. punya waktu Baik, terbatas.
Kalau masuk di Indonesia, yang pasti gereja ortodok di Indonesia itu tidak pernah lepas dari sosok seorang Daniel Biantoro. Ini yang nggak boleh dihapus dalam sejarah. Ya, gereja ortodok di Indonesia itu hadir karena seorang sosok iman, ya, yang pahlawan iman kami lah, ya, yang membawa iman ortodok ini, yang bernama Daniel Biantoro yang sekarang menjadi episkop kami semua. Jadi pada tahun 1977 sampai 1983, Romo Episkop kami sekolah di Korea Selatan, dan dia di salah satu STT Calvinis, tetapi justru dia di Korea Selatan, dia bertemu dengan gereja ortodok tahun 83. Dan lalu dia melanjutkan studinya ke Yunani, ke Gunung Athos tahun 84 sampai 86. Lalu beliau melanjutkan studinya ke Amerika, dan di Amerika ini Romo Episkop kami ditabiskan menjadi seorang presbiter ortodok tahun 87, dan dia menjadi orang Indonesia pertama yang ditabiskan menjadi presbiter di gereja ortodok. Baru tahun 1988 beliau pulang ke Indonesia dan membawa iman ortodok, memperkenalkan iman ortodok, dan mendirikan gereja ortodok pertama kali di Solo, di kota Solo. Baru setelah kota Solo dia pindah ke Jakarta, lalu mulai merintis di Jakarta, awalnya di kantor kedutaan Yunani di Jalan Sirih. Baru setelah itu pelan-pelan mulai berkembang, mulai dari ada komunitas-komunitas ortodok dan sampai sekarang ini. Jadi, tetapi baru masifnya perkembangan ortodok itu kira-kira 6 tahun belakangan ini. Ya, salah satunya juga efek daripada video YouTube pelayanan YouTube yang dilakukan oleh Romo Episkop kami. Nah, sekarang ini dalam pelayanannya gereja ortodok itu kita sudah masuk ke bahkan kota-kota kecil, ya. Kita mulai dari Medan sampai ke Papua, dan bahkan kota-kota yang kecil juga kita sudah masuk. Nah, gereja ortodok ini sekarang aktif ya di pelayanan sosial juga, seperti kunjungan rutin ke panti, kita juga punya programnya ke penjara, anak-anak jalanan juga. Nah, tetapi tiga aspek pelayanan utama dalam gereja ortodok itu adalah ortodoksia namanya, ortolatria, dengan ortopraksia. Jadi ortodoksia itu adalah pengajaran yang benar. Berangkat dari pengajaran yang benar, kita akan bisa memiliki ortolatria, yaitu ibadah yang benar. Setelah ini baru kita memiliki ortopraksia, praktek hidup ortodok yang benar. Jadi ketiga hal ini itu yang menjadi utama. Dari sini nanti spektrumnya akan semakin besar dari situ. Nah, sekarang ini gereja ortodok di bawah omoforionnya Episkop Daniel Biantoro, Romo Episkop kami, Daniel dari Nikopolis, telah menjadi salah satu aras kekristenan resmi, legal di mata Indonesia, memiliki legalitas, kita di bawah Bimas Kristen. Jadi kedudukan kita sebagai aras gereja ortodok Indonesia itu sah di mata hukum Indonesia, pemerintahan Indonesia, gereja ortodok Indonesia ini. Dan gereja ortodok Indonesia ini telah memiliki sekarang 47 baik parokia maupun komunitas ortodok yang tersebar di Indonesia, dan 46 imam. Ada 26 presbiter dan juga sisanya diakon dengan subdiakon yang aktif melayani di Indonesia. Dari situ, itulah gereja ortodok Indonesia yang di Indonesia seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, kesalahpahaman di dalam syiar imannya yang sering saya jalani. Kesalahpahaman yang paling penting, yang paling sering terjadi itu adalah ortodok selalu merasa paling benar dan eksklusif. Nah, itu bahasanya. Ya, kamu tuh merasa gerejamu paling benar saja. Makanya tadi saya udah disclaimer di awal. Ya, karena itu sering saya temukan. Bahwa yang saya sampaikan ini adalah apa yang diajarkan oleh gereja yang sesuai dengan imannya selama 1000 tahun pertama. Jadi artinya bukannya saya tidak menghargai misalnya pendeta sekarang dapat wahyu dari Allah ngomong pengajaran begini, tetapi ketika diuji materi dengan apa yang diimani gereja selama 1000 tahun pertama, kalau itu berbeda, berarti kan cuma ada dua hal. Yang ini yang salah atau yang ini yang salah. Kalau yang baru 2026 ini benar, berarti ini salah. Berarti artinya Roh Kudus tidak membimbing selama 1000 tahun pertama itu. Baru Roh Kudus membimbingnya di sini.
Tetapi kalau kita katakan ini yang benar, karena Roh Kudus selalu membimbing dan selalu menyertai gerejanya, maka yang ini pasti salah. Nah, ketika yang pasti salah ini, mau nggak mengakui bahwa ya saya salah dan saya mengadjust ke sini. Nah, dengan teman-teman di Jogja dan di Solo, ketika dia sungkem kepada orang tuanya, harus bilang dong, wah kamu berhala, kamu menyembah orang tuamu. Harus fair ngomongnya. Jangan bilang, loh itu kan tradisi, itu kan mereka enggak. Loh kami juga sama. Ketika kami sujud atau kami sujud kami sujud berlutut kepada ikon, kami tidak pernah menyembah ikon itu sebagai Allah atau sebagai Tritunggal Maha Kudus. Kami tahu betul dari situ. Jadi ketika itu dilontarkan kepada kami ya itu, tapi tergantung orangnya ya. Kadang-kadang kalau memang bawaannya sudah antipati, mau dijelasin gimana pun antipati dari situ. Lalu ortodok pagan berdoa kepada orang mati. Saya akan jelaskan. Berdoa kepada dengan berdoa bersama itu dua konsep yang berbeda. Ortodok tidak berdoa kepada orang mati tetapi berdoa bersama-sama. Karena di dalam ortodok itu mereka yang mati di dalam Kristus itu dikatakan tetap hidup. Maka treatment kita kepada mereka adalah tetap orang yang hidup. Nah, jadi tidak orang mati seperti saya misalnya berkata, Ibu Emma, tolong dong saya ini lagi punya beban berat, doakan saya ya. Nah, Ibu Emma pasti akan mendoakan saya dan saya dengan Ibu Emma bersama-sama berdoa kepada Kristus supaya Kristus meringankan beban saya dalam pergumulan saya. Nah, ketika misalnya saya berdoa kepada Bapak Suci Basilius Agung, meskipun dia sudah mati di dalam Kristus, tetapi dia tetap hidup. Maka treatmentnya kita, gereja melihat bahwa mereka adalah tetap hidup di dalam Kristus. Karena mereka hidup, maka yang kita perlakukan tidak beda dengan orang hidup. Sebagaimana saya bilang kepada Ibu Emma, doakan saya ya. Saya lagi beban berat. Saya juga bisa berkata kepada Bapak Suci Basilius Agung atau Nabi yang mulia Daniel, namanya saya. Saya bisa berkata, Bapak Suci Nabi yang mulia Daniel, doakanlah saya orang yang berdosa ini. Itu bisa. Karena ya dia tetap hidup. Dan dia akan bersyafaat bagi saya kepada Kristus. Nah, itulah yang sebenarnya sesuatu yang indah ya. Baru ortodok mengajarkan subordinat. Nah, di sini panjang sih. Jadi saya harus menjelaskan apa sih bedanya ousia, apa bedanya hipostasis, apa bedanya energi ilahi. Dan bagaimana gereja yang mengutuk ajaran subordinat itu sendiri bisa dikatakan mengajarkan subordinat. Nah, ini kan yang menjadi sesuatu yang kontradiksi. Kami mengutuk atau menganatema ajaran subordinat. Kok bisa-bisanya dituduhkan mengajarkan subordinat? Nah, itu kan nggak masuk akal dari situ. Tentunya karena datanya dari ignorance, biasanya sembarangan aja memberikan tuduhan seperti itu, Bapak Ibu sekalian dan saudara sahabat-sahabat sekalian. Terima Ya kasih. itu kurang lebih. Iya, terima kasih luar biasa Romo. Wow, ini kayak ini ya kayak kuliah 1 minggu kayaknya. Oke Romo, iya sayang sekali loh waktunya tuh sempit banget loh. Nggak Kami apa-apa, nanti bisa langsung lempar diatur ke waktu floor ya. lagi kalau Coach Romo ya. Siap. Terima kasih loh sebelumnya. Ada sebentar. Saya lagi panjat nih pertanyaannya. Yang paling atas dari siapa ya? Ronald itu, raise hand. Ronald ya. Oh, yang raise hand dulu atau yang tulis dulu? Raise hand dulu. Kita utamakan Raise yang hand raise hand dulu. ya. Oke, baiklah. Pak Ronald ya, Ronald Stefli. Silakan Pak, mungkin 1 menit ya. 1 menit untuk pertanyaan, nanti silakan habis itu dijawab oleh Romo. Oke ya, makasih buat waktu dan kesempatannya. Salve Pak Romo Daniel. Shalom ya. Saya hanya ingin bertanya tentang penjelasan Romo mengenai kelima wilayah historis dari Ortodoks itu ya. Romo berkata yang pertama itu Patriarkat Ekumenis, Konstantinopel, terus yang kedua Alexandria, terus Antioquia, Yerusalem, dan juga yang paling besar itu adalah Roma yang dipimpin oleh Paus
katekumen, yaitu orang yang baru belajar, dengan liturgi orang percaya. Ya, dibagi menjadi dua. Liturgi katekumen itu dimulai sampai pembacaan sampai homili, Oke. pembacaan Injil baru homili. Setelah itu dulu kalau waktu dulu itu mereka yang katekumen yang mengikuti katekisasi nanti akan disuruh keluar, ada teriak diakonnya, katekumen keluarlah, dan mereka itu akan keluar dari ruang dalam gereja menunggu di luar. Karena apa yang berikutnya itu hanya boleh diikuti oleh orang percaya. Katekumen nggak boleh mengikutinya. Jadi tapi mereka boleh mendengar dari luar. Cuma kalau hal ini dilakukan di Indonesia sekarang, ketika kita bilang katekumen keluarlah, itu benar-benar pulang ke rumah nanti mereka. Pulang turun, saya diusir, pulang aja deh ke rumah deh, Padahal begitu nggak kan. gitu. Nah makanya maka itu tetap kita ucapkan, tetapi kita tidak suruh kamu pulang, enggak, ya udah kamu nggak apa-apa stay di sini, ya di sini. Kamu melihat, tetapi kamu tidak bisa mengambil bagian dalam komuni nanti di dalam perjamuan kudusnya. Nah jadi ada dua bagian, dan kidungan-kidungannya banyak dan panjang. Tetapi dalam kidungannya itu kita tidak memakai alat musik, kita memakai instrumen yang terindah yang pernah Tuhan ciptakan, yaitu suaranya kita sendiri. Ya, suaranya kita sendiri. Jadi kidungan-kidungannya itu ada yang tadi monogenes itu dari abad ke-6 kalau saya nggak salah. Di abad ke-6 itu sudah dikidungkan, dan gaya kidungannya itu kidungan Bizantin. Jadi kalau kidungan ya Bizantin itu notnya tuh kayak cacing-cacing, Ibu Emma. Bentuknya kayak panjang terus begini, sebelum itu kayak cacing-cacing seperti itu. Nah lalu kalau pengen tahu banget ya nanti silahkan datang ke parokia terdekat untuk mencoba. Dan sudah pasti berdiri. Kita berdiri, gerakan-gerakannya ada berdiri kalau dalam liturgi suci, tapi kalaupun punya masalah di lutut, kita sediakan bangku tapi nggak terlalu banyak dari sini. Sebab ingat, liturgi itu artinya bekerja bersama-sama. Kalau duduk itu beristirahat. Ya, jadi kita berdiri, kita angkat tangan, kita berlutut, itu bekerja bersama-sama dari sini. Nah, lalu apakah ada ibadah apakah ada doa-doanya sendiri untuk dilakukan di rumah? Ada. Kita ada yang doa 7 kali sehari, ada yang doa 3 kali sehari, tergantung kemampuan kita untuk melakukannya. Jadi ada pola Nabi Daud, ada pola Nabi Daniel. Nah, saya pribadi masuk ke dalam yang melakukannya 3 kali sehari. Karena kalau 7 kali sehari nggak kerja-kerja nanti dari situ kan. Nanti bagaimana? Nanti apalagi kalau sekarang lagi kerja di kantor, Pak, saya mau izin Pak, saya sembahyang dulu. Lah kamu kan Kristen, nanti bilang kayak gitu. Nanti setiap jamnya mau itu, lo kamu Kristen, wah kamu kalau gini saya rugi dong bayar kamu. Udah deh kamu keluar aja dari situ kan. Nah jadi pakai 3 kali sehari dari sini. Nah lalu apakah ada kayak komsel seperti itu? Ya ada, namanya kita komunitas ortodok, dan itu dilakukan di rumah. Nanti habis itu dan kita belajar, biasanya ada sembayangnya, sembayang senja bersama, atau sembayang kita bisa melakukan akatis itu seperti kita akatis kepada Sang Theotokos, kita melakukan venerasi kepada Sang Theotokos, atau kita bisa paraklisis kepada doa permohonan syafaat kepada Sang Theotokos untuk kita minta syafaatnya, kayak gitu bisa kita lakukan dari situ di rumah kayak gitu, Ibu. Oke, boleh kalau gitu. Satu penanya lagi, sebenarnya tadi ada yang raise hand tapi enggak jadi kakaknya. Satu pertanyaan di Zoom, habis itu kita tutup ya. Dari Pak Stef, mohon penjelasan perbedaan pandangan soal filioki dan tanda salib antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Wih, panjang loh. Oh, wah. Kalau mengenai filioki panjang loh, bisa 2 jam. Sebentar, Coach. Gimana, Coach? Soalnya ada. Tapi secara singkat begini, secara singkat ya, saya secara singkat aja ya. Nah, filioque itu adalah suatu narasi tambahan, suatu frase tambahan yang ini sudah diakui oleh Paus Leo yang ke-14 kemarin di dalam suratnya, bahwa itu merupakan narasi tambahan yang ditambahkan ke dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel.
Dan di situ pada bagian poin nomor 8, aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup yang berasal daripada Sang Bapa dan bersama dengan Sang Putra bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan. Nah, itu ditambahkan. Jadi bunyinya, aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup yang bersumber daripada Sang Bapa dan Sang Putra. Jadi ditambahkan kata Sang Putra. Dan ini juga harus hati-hati bahwa ketika menambahkan Sang Putra, simple reading aja. Saya tanya Ibu Emma, ketika ditanyakan Roh Kudus Roh Kudus yang berasal daripada Sang Bapa, berarti asal Roh Kudus berapa? Ya satu lah. Kan berasal dari Satu. Sang Bapa. Kalau bunyi kalimatnya, Roh Kudus yang berasal daripada Sang Bapa dan Sang Putra, berarti berapa sumbernya? Permainan kata-kata agak ini ya Pak ya. Saya mempercayai simple Tuhan. reading aja. Iya. Simple reading. Kalau kita simple reading, kita melihat kalimat Roh Kudus berasal dari Sang Bapa dengan Sang Putra, berarti kita bilang ini satu sumber apa dua sumber? Kalau dari simple reading aja. Dari simple reading dua ini. Dua sumber. Betul, dua sumber. Nah, jadi itu yang menjadi masalah. Karena kalau kita mengatakan bahwa dua sumber, berarti Roh Kudus ini tidak ikut ke dalam sesuatu apa yang dimiliki Bapa dengan Sang Anak. Berarti ini justru sangat merendahkan Roh Kudus. Nah, berarti artinya ada yang dimiliki Anak tidak dimiliki oleh Roh Kudus, yaitu menjadi sumber daripada Roh Kudus, sebab Roh Kudus tidak bisa menjadi sumber daripada Sang Anak. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi ini bukannya meninggikan Roh Kudus, tetapi justru merendahkan Roh Kudus dalam pemandangan Gereja Timur. Sebab Gereja Timur sesuai dengan Yohanes 14 ayat 26, ketika Yesus mengatakan asal-usul daripada Roh Kudus itu hanya bersumber daripada Sang Anak, tidak ada ditambahkan Sang Anak. Itu baru penambahan datang belakangan dan bahkan dalam bentuk teks oleh Roma Katolik pada tahun 1014. Dan ini menuai reaksi dan nggak kebetulan 40 tahun kemudian, yaitu 1054, terjadi yang namanya skisma. Dan pada akhirnya dari sudut pandang ortodok ya kamu yang keluar karena kamu yang meninggalkan iman, sebab menambahkan kayak gitu, Ibu. Baik, siap. Ini wow. Nggak habis kayaknya 2 hari ya, Romo. Iya, closing monggo. Kami berterima kasih yang luar biasa kepada Romo Daniel Andika yang telah berbagi bersama kita pada siang hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah mengikuti acara. Kiranya perjumpaan kita hari ini menjadi pengalaman yang memperkaya dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk menutup acara ini, saya akan menyerahkan kembali waktu dan tempat kepada Coach Alkitab 1 menit untuk memberikan closing statement dan pimpin doa penutup. Monggo silakan, Coach. Baik, kalau bagi saya mengenai gereja ortodok, artinya untuk pesan-pesan semua mungkin yang baru mendengarkan gereja ortodok sekarang, ya kalau pesan dari saya ya mari kita sama-sama mencoba melihat dan mempelajari secara seksama mengenai apa yang diimani oleh gereja dan anggota-anggotanya, anggota gereja selama 1000 tahun pertama. Sebab Roh Kudus yang satu dan yang sama bekerja di dalam gerejanya dan selalu menyertai gerejanya. Dan kalau kita menemukan iman kita berbeda dengan apa yang diimani gereja selama 1000 tahun pertama, maka hanya ada 2 pilihan kita. Apakah kita akan dengan rendah hati mengkoreksi ajaran kita yang kita imani dan menyelaraskan dengan apa yang diimani dan dihidupi oleh gereja selama 1000 tahun pertama? Atau pilihan yang kedua, tetap mempertahankan iman kita yang sekarang dan tidak merasa penting untuk memiliki iman yang sama dengan iman yang dimiliki gereja selama 1000 tahun pertama. Jadi itu pesan saya, mungkin itu yang bisa direnungkan, bahwa supaya kita tahu posisi iman kita sekarang ini memiliki koneksi terhadap
iman gereja selama 1000 tahun pertama atau justru sedang berada di luar. Ya situ. Terima kasih. Terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo dan Iya, iya terima kasih teman-teman Sudah. semua. Bye-bye. Terima Terima kasih, Romo. kasih. Terima kasih, Monggo Pak. silakan kalau yang mau Kak Ella. kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya. Terima kasih Coach, terima kasih Romo.